Yes, barengan sama Oracle Cards Indonesia teman-teman, di readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Libra dimanapun kalian berada. Siapa sih 5 sosok, 5 orang yang bakalan hadir, yang bakalan muncul di bulan Maret ini untuk kalian semua. Jadi crosswatchernya Libra, siapapun yang kepo-kepo tentang Libra, silahkan mari mendekatlah kemari. Oke ya, buat kamu yang masih belum pada subscribe channel ini, channelnya Oracle Card Indonesia yang lain, ada Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Healing, segera yuk ya. Karena apa? Karena sayang banget kalau misalkan kalian ya apa sih kayak lewatkan gitu loh teman-teman, karena di sana ada info-info yang menarik seperti itu. Jadi kita bakalan lihat siapa 5 sosok ini ya. Siap-siap dulu ya, siap-siap dulu. Oke. 1, 2. Berharap-harap cemas gitu kan ya. Siapa sih yang bakal hadir? Wah. 5 orang ya teman-teman ya, 5 orang. Oke, nah yang mau private reading berbayar Oracle Card Indonesia tapi masih bingung caranya kayak gimana, kalian boleh kontak ke email. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di nomor deskripsi ya, deskripsi di tiap-tiap videonya Oracle Card Indonesia. Begitu teman-teman. Oke. Right, kita persiapan dulu nih 5 orang ya. Libra, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Yang pertama kita lihat. Yang pertama ada secret, which is kamu kenalnya udah lama gitu kan. Udah lama tapi memang sempat putus kontak hubungan silaturahmi teman-teman. Jadi udah lama nggak ketemu gitu loh. Ya, tapi kenalnya udah lama, udah cukup lama. Ini contoh orang yang misterius banget ya, orang yang misterius tuh kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya dia tuh maunya apa, maunya kayak gimana, kayak gitu loh teman-teman. Yang dia kayak keluarkan adalah sisi yang ya dia mau, yang orang tuh kenal sama dia tuh kayak apa. Contoh misalkan dia tuh orang ceria banget ya, nggak pernah punya masalah, nggak pernah ada beban dan bla 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 bla, tapi ternyata gitu kan, ternyata orangnya nggak gitu, ternyata utangnya banyak gitu kan, ternyata apanya banyak, nah kayak begitu sih. Nah orangnya semisterius itu teman-teman ya, jadi banyak sekali rahasia-rahasia dalam diri yang dia simpan dalam hidupnya dia. Ini sosok yang cukup punya gairah yang cukup besar ya, terutama hal-hal yang kaitannya dengan seksualitas ya. Lalu orang dengan pengalaman atau pengalaman yang cukup banyak ya, terus mengalami proses jatuh bangun hidup juga cukup signifikan gitu kan, naik turun tuh kayak turbulence banget gitu ya, luar biasa banget kayak gitu. Jadi emang seperti itu ya. Scorpio atau sionya bisa jadi sio babi ya, seperti itu. Nah kita lihat teman-teman, orangnya lama, sekarang lagi putus kontak silaturahmi, terus ya kedatangannya dia itu bawa kebaikan apa enggak sih? Nah kalau kita lihat di sini ada simbol apa? Ada simbol lotus. Nah lotus itu kan kita udah tahu ya simbolnya, simbol apa? Simbol untuk kesadaran gitu kan ya, simbol yang apa sih, kayak ya kalau dia datang gitu kan ya, sadar ketika dia datang pada saat itu, yang lalu tuh juga udah berlalu gitu kan. Jadi menikmati saat ini aja, present moment ya. Dan apapun yang terjadi sama kalian yang dulu-dulu, yaitu adalah masa lalu yang udah gitu loh. Ya, kalian udah dapat meaningnya, kalian udah dapat pencerahannya, kalian udah dapat maknanya apa. Ya udah nggak usah atau nggak perlu yang namanya kalian bawa lagi gitu loh di masa-masa yang sekarang ini begitu. Oke? Ya. Jadi kalau misalkan dibilang bawa kebaikan tergantung dari cara kalian memaknai kedatangannya dia itu seperti apa gitu. Oke? Ya. Yang kedua ada Aries ya, atau sionya bisa jadi sio naga ya, sio naga ya. Orangnya keras banget nih teman-teman ya.
keras, terus habis gitu juga nggak mau ngalah gitu kan. Nah, dalam hidup dia jarang sekali mau mengalah sama orang lain. Ya selalu pingin menang sendiri teman-teman. Akalnya banyak ya, cerdik ya, cukup licik ya juga gitu kan. Lalu seseorang yang cukup nyata dalam tindakan, gak suka yang namanya bertele-tele, pemimpin yang cukup baik ya. Jadi kalau misalkan kita bilang tentang sifat kepemimpinan ya baik teman-teman ya, tapi kalau individu dia nggak mau kalah gitu kan, selalu pengen menang sendiri, semua gue, egois gitu kan, cerdik. Nah ini dia ya, agak-agak gini ya orang pasti ada yang namanya plus minus ya, tegas ya, agresif banget, logis banget teman-teman ya, seperti itu. Tambun, kok bahasanya tambun ya, berisi gitu loh badannya ya. Oke, kedatangannya dia ini bawa hal baik gak sih? Ya, ini kemungkinan besar adalah hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan ya teman-teman ya. Artinya bisa jadi rekan atau bisa jadi atasan kamu gitu kan dalam sebuah perusahaan, atau rekan kerja ini juga bisa ya. Satu circle, satu lingkungan. Cuman pastikan ketika dia datang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bilang dia akan bawa kebaikan apa enggak, tergantung dari cara kamu menyikapi. Lagi baliknya kayak begitu. Kenapa? Karena di sini ada ada bowl with a chopstick, right ya. Ini ada simbol seperti ini. Kenapa? Simbol ini simbol yang mengingatkan kita gitu kan, ketika kita bergaul kita harus pilih-pilih pergaulan kita seperti apa. Bukan yang namanya mengklasifikasikan atau mengkotak-kotakan orang ya, ini miskin, ini mahal gitu, ini murah, ini jelata gitu. Enggak ya teman-teman ya, tapi lebih ke baik, kurang baik, kurang baik buat kamu ya, artinya bukan untuk judge dia orangnya nggak baik kayak gitu. Jadi kalau misalkan oke, dia sukanya clubbing nih gitu kan, nah clubbing itu buruk apa enggak? Nah tergantung, banyak orang yang berpikir bahwa clubbing itu buruk. Nah tergantung kan efeknya seperti apa. Banyak juga orang yang berpikir bahwa clubbing ngalah ya, cuman have fun doang dan bla 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 bla, itu dia tadi. Nah ini dia tergantung lagi baliknya. Kalau kamu merasa bahwa itu tidak baik untuk kamu, jangan bergaul gitu loh sama orang ini. Tapi kalau misalkan orang ini baik ya, artinya secara pekerjaan dia juga oke, kamu bisa belajar juga dari dia, ya why not gitu loh, kenapa tidak gitu teman-teman ya. Oke. Kenalnya baru ya, kenalnya baru karena ada potensi kenalnya di pekerjaan juga teman-teman ya. Yang ketiga, ada Pisces ya. Yang ketiga ada Pisces. Sionya bisa jadi show kelinci. Terus orangnya kayak apa? Orangnya tuh sebenarnya ini orang itu baik gitu kan, cuman agak-agak cerewet dikit ya teman-teman. Jadi kayak apa aja tuh kayak kayak dikritik gitu ya. Selalu aja ada yang salah atau yang harus dibenerin gitu loh ya dari sesuatu hal. Intuisi cukup oke ya. Feminim ya, orang yang cukup tertutup banget. Ini orang yang suka bicara hal-hal yang kaitannya dengan spiritualitas. Jadi kalau misalkan kamu ajakin dia ngomong tentang kesadaran diri, tentang hal-hal yang berbau-bau menuju ke pemahaman diri ya, dia cukup senang sih. Orang lama ya, satu circle sama kamu, udah kenal lama teman-teman, artinya bukan kayak setahun 2 tahun, tapi udah lebih lama daripada 5 tahun ya. Satu lingkungan gitu deh gitu ya. Seperti itu. Nah kalau misalkan kalian kenalnya udah lama, kedatangannya dia atau kehadirannya dia itu sebenarnya itu kayak bawa kebaikan apa enggak sih buat kamu. Nah kita lihat sini ada simbol apa, ada simbol pen ya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah dia bawa kebaikan ya, bisa jadi bawa kebaikan teman-teman ya, bisa jadi bawa kebaikan, bisa jadi membawa ketidakbaikan, tergantung pada saat dia datang itu ya kan, itu keadaan atau kondisi emosionalnya kamu tuh sedang atau seperti apa gitu. Nah kalau kamu pas lagi nggak enak terus dia datang gitu kan dengan berbagai macam kritikan yang pedas dan bla 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 itu dia tadi gitu kan, nah kamu pastinya juga
moodnya jadi jelek gitu. Tapi ini diingetin nih, kalau misalkan dia datang dan dia melakukan hal tersebut, ya ayo gitu kan, kreatif, dobrak yang namanya hambatan-hambatan dalam hidup kamu, yang batasan-batasan tersebut yang sebenarnya kamu ciptakan sendiri. Orang itu nggak akan pernah yang namanya tersinggung kalau dikritik orang kalau dia nggak pernah punya akar masalah dalam hidupnya dia, atau dalam dirinya sendiri dia tuh udah beres ya kan. Mau disinggung model apapun dia pasti cuma senyum doang gitu, nggak akan yang namanya tersinggung. Ya. Tapi kalau misalkan masih punya kayak kepahitan dalam hidup, terus ada hal yang masih belum selesai dalam hidup, nah itu dia ya, siap-siap. Orang-orang yang memang suka marah gitu, emosinya tinggi, tensionnya tinggi, terus habis itu suka godain orang, jailin orang gitu kan, terus habis itu suka ngerjain orang, suka melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu, memfitnah-fitnah dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak pernah atau belum selesai dengan dirinya dia sendiri, teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada Aquarius. Ada Aquarius atau sionya bisa jadi sio macan. Orang-orang banyak banget yang kepingin deket sama dia, banyak banget teman-teman. Orang yang cukup banyak kayak digandrungin sama orang, asik digandrungin ya, disukain lah gitu kan ya, di yang wah kedateng gitu, kayak yang sosok-sosok gitu, banyak yang fanatik lah ya sama dia. Tegas ya, berani banget, mudah bergaul, gampang bergaul, kaku ya banget ya teman-teman. Ini orang yang cukup punya visi yang cukup baik ya, cukup bebas juga. Dan ini banyak sekali orang yang bergantung sama dia ya. Ini harapan buat banyak orang. Kalau misalkan dibilang finansial bisa sangat baik atau bisa sangat buruk, tergantung ya. Tapi ini orang yang oke lah, banyak orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang cukup sempurna, cukup perfect gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak ngerti aja bahwa dia tuh orang yang juga gitu kan, gampang frustasi, gampang down ya. Kenalnya udah lama, kenalnya udah lama. Terus kedatangannya dia itu bawa kebaikan gak sih buat kamu? Coba kita lihat, ini ada simbol apa? Ada pattern ya, pattern Om ya. Kalau dibilang baik-baik ya teman-teman ya, kalau seseorang datang itu kan pasti jadi gurunya kita gitu kan. Seperti itu. Nah ini juga kayak begitu gitu ya. Dengan kedatangannya dia, belajarlah banyak hal. Pada saat dia bicara, dengarkanlah gitu ya. Banyak nih, kamu banyak akan belajar dari kedatangannya dia. Oke ya teman-teman, ini yang keempat. Sekarang kita akan lihat yang kelima. Ada creation, which is ini Gemini dan Virgo atau Virgo ya. Sionya bisa jadi sio kuda atau sio ayam teman-teman. Nah orangnya kayak apa? Menarik, ceriwis gitu kan. Banyak yang suka juga, yang ngejar juga banyak. Orangnya bisa kayak sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar ngapain aja gitu ya. Cepet banget satset gitu ya. Kreatif, nggak bisa diem, ada kerjain. Kerja keras ya, tapi bosenan ya ini orangnya ya teman-teman ya, bosenan banget. Kadang-kadang kelihatan sibuk tapi sebenarnya kayak nggak ngerjain apa-apa gitu nggak sih? Ya, penampilan cukup menarik. Jadi menarik itu nggak harus ganteng ya, nggak harus cantik teman-teman ya, seperti itu. Seringkali terjebak di hubungan-hubungan yang singkat ya, karena bosenan juga orangnya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya selanjutnya, kedatangannya dia bawa hal baik nggak sih? Sebenarnya bawa hal baik atau nggak baik ini tergantung bagaimana caramu mendengarkan dia. Artinya orang ini orang yang mungkin gampang terpengaruh dan gampang dipengaruhi. Bisa jadi kedatangannya dia bawa kabar-kabar yang enggak, sehingga kamu juga perlu yang namanya memfilter ya. Jadi sebenarnya bowl with the chopstick ini adalah tentang itu dia tadi ya, suatu pergaulan di mana kamu harus memilih pergaulan tersebut apakah ini baik apa enggak, memfilternya sendiri seperti itu. Oke, teman-teman, ini buat kamu ya, bulan ini, semoga bulan ini bisa jadi bulan yang luar biasa untuk kamu, kedatangan teman-teman yang juga luar biasa banget ya. Oke, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.